Hello parents, selamat bergabung di Dental Health Podcast Escalate Dental Specialist Center. Senang sekali dengan saya, Dr. Gigi Robi, spesialis kedokteran gigi anak, yang akan membahas sebuah topik tentang kesehatan gigi anak yang sangat bermanfaat buat parents semua. Di kesempatan kali ini, kita akan mengundang Dr. Yuni Astria, spesialis anak, seorang dokter anak yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan Dr. Yuni, kita akan membahas tentang kesehatan gigi mulut anak dari sisi pediatrician dan juga dari sisi pediatric dentist. Oke. Ya, langsung saja Dr. Yuni kita undang untuk bergabung. Oke. Halo Dr. Yuni. Halo Dr. Robi. Senang sekali berjumpa di Dental Health Podcast. Bagaimana kabarnya nih dok? Kabarnya baik dok, harus baik ya. Baik, Mau ya. podcast sama Dr. Robi dan Escalate juga. Senang juga ya dok ya, dokter bisa mengisi podcast dari Escalate ini. Terima kasih untuk kehadirannya dok. Ya dok, sama-sama dok. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi anak-anak ya, dari pengalaman-pengalaman dokter Yuni nih ya di praktek sehari-hari ya. Yang pertama mungkin saya mau bertanya nih dok, sebenarnya sering gak sih dok menemukan kondisi ketika lagi praktek itu kan dokter anak tuh suka juga tuh habis periksa-periksa pakai stetoskop, periksa perutnya, dadanya ya kan, terus habis itu telinganya, matanya, kemudian suruh A. Nah pasti sering kan dok nemuin masalah kesehatan gigi Betul, mulut betul. anak, ya kan? Masalah apa sih dok biasanya yang paling sering dilihat dok? Karies gigi ya. Karies dentis ya. pada anak-anak, giginya berlubang atau misalnya orang tuanya mengeluhkan giginya pertumbuhannya itu ada yang kurang baik. Nah, itu menjadi kekhawatiran orang tua juga. Lalu misalnya juga beberapa kali ya, tapi tidak terlalu sering seperti gigi yang berlubang gitu ya, atau gigi yang karies itu giginya atau bau mulutnya bau gitu ya, kurang sedap. Nah, itu juga menjadi keluhan orang tua seperti itu dok. Nah, nanti dari sana berkembang deh dok pertanyaan-pertanyaannya, cara gosok gigi yang benar seperti apa, ini sudah benar belum, harus pakai pasta gigi yang seperti apa, dan berapa banyak, berapa kali, gimana strugglingnya, tipsnya untuk bisa mengatasi anak yang menolak gosok gigi, kurang lebih begitu dok. Kalau dokter anak tuh kan sering banget ya memperhatikan kurva tumbuh kembang anak, ya kan dok. Terus melihat berat badan, melihat tinggi badan gitu. Kok ini selalu kayak di bawah garis hijau ya dok ya. Kondisi-kondisi seperti itu berat badannya kurang berkembang, ternyata giginya juga banyak berlubang. Ya, ada gusi bengkak gitu atau keluhan-keluhan dari orang tua. Orang tua itu kan keluhan yang tersering datang itu kan juga kenaikan berat badan tidak adekuat ya. Itu salah satu keluhan terbanyak. Banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi. Apakah misalnya makanannya sudah cukup atau belum selama ini yang dikonsumsi secara kuantitas dan kualitas gitu ya. Atau mungkin ternyata ada hal-hal lain seperti ternyata ada penyakit kronik yang harus dideteksi. Andaikan ternyata tidak ada penyakit kronik yang terjadi pada anak tersebut, berarti kan masalah yang pertama nih gitu ya. Masalah yang pertama tadi, makanannya cukup apa enggak nih kalau secara kualitas dan juga kuantitasnya. Ternyata mungkin bisa saja ternyata sudah berkualitas tetapi ternyata tidak mencukupi. Nah, barulah kita juga telusurin ya, apakah ternyata pas dibuka giginya ada masalah gitu ya, sehingga membuat anak tidak nyaman ketika harus dia mengunyah berbagai tekstur makanan sesuai dengan usianya. Nah, dari situ juga kita melihat apakah ternyata karena dia tidak nyamannya itu giginya bolong sehingga dia merasa nyeri ketika dia harus mengunyah makanan-makanan yang cenderung sudah crunchy gitu ya dok ya, atau teksturnya makin naik gitu ya. Jadi dia menolak. Kalau dia menolak nggak mau makan secara kualitas cukup tapi kuantitasnya ternyata kurang, tentu nggak akan memenuhi kebutuhan energi hariannya. Apalagi kalau ditambah ternyata karena giginya yang bolong atau misalnya ada karies yang sangat banyak, dia jadinya kurang kokoh barangkali gitu ya dok giginya. Jadi juga secara kuantitas berkurang, nafsu makannya juga udah makin turun gitu ya. Nah, itulah akhirnya membuat dia juga tidak mau makan secara cukup sesuai kebutuhan dia. Kalau anak yang banyak giginya bolong ya dok ya, atau karies, cenderung kan memang secara sistemik juga akhirnya kuman-kumannya bisa masuk ya dok. Ya betul Jadi sekali dok. rentan untuk
infeksi. Paling sering misalnya pada anak infeksi saluran pernafasan, batuk pilek berulang ya dok ya. Akhirnya anaknya lagi mau naik berat badan turun lagi, nafsu makannya udah mulai naik turun lagi. Erat banget kaitannya ya antara kesehatan gigi anak dengan tumbuh kembang anak itu erat ya. Walaupun mungkin sebenarnya itu ya bukan bersinggungan yang secara langsung gitu. Tapi dari anak nggak mau makan, gizinya nggak tercukupi, berat badannya juga di bawah kurva normal. Secara literatur bahkan di penelitian saya pernah juga menemukan itu mempengaruhi kecerdasan anak ya dok ya. Mungkin aktivitas belajar juga jadi terganggu karena sakit gigi. Kalau gigi sakit nggak nyaman, termasuk tidurnya juga terganggu ya dok pada saat malam hari ya. Nah ketika malam hari tidur terganggu, padahal di situ fungsi tidur sangat penting buat tumbuh kembang anak, buat pertambahan tinggi badannya, karena growth hormone kan optimalnya pada saat tidur malam keluar ya. Kemudian juga dengan tidur memperbaiki ya restorasi sel-sel, kemudian juga konsolidasi memori yang akan berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Nah, jadi sangat panjang memang urusannya. Ditambah lagi kalau dia tidak nyaman seperti itu, aktivitas hariannya juga akan terganggu ya dok, eksplorasinya juga akan terbatas sehingga stimulus yang harusnya dia terima jadi akan lebih minim gitu daripada seharusnya, dan itu tentu akan mempengaruhi berbagai kemampuan milestone tumbuh kembangnya, motor kasar, motor halus, kemudian bicara bahasa dan personal sosial gitu. Nah dok, satu lagi nih, bicara bahasa ya. Ternyata bicara bahasa itu juga menarik ya dok, karena kaitannya erat dengan ketepatan kenaikan tekstur MPASI. Nah tadi kita udah sempat bahas soal tekstur MPASI ya, dia harus sesuai usia, mulai dari yang halus, pure, sampai akhirnya lunak, bisa finger food dan makanan keluarga. Itu kan tahapan-tahapannya. Nah itu semua kan perlu kesehatan gigi dan mulut yang optimal ya dok ya, yang akan menunjang kemampuan oromotor. Nah nanti hubungannya dari kemampuan naik tekstur MPASI ini ternyata berpengaruh terhadap kemampuan bicara bahasa. Kalau misalnya gigi depannya itu tidak ada atau misalnya sudah rusak sampai tinggal sisa akar ya dok, ada beberapa huruf yang nggak bisa diucapkan ya dok ya. Betul dok, ada S, huruf F ya dok ya. V, H juga agak terganggu ya dok ya. Iya betul. Sangat berpengaruh sekali ya parents ya, kesehatan gigi mulut ini terhadap juga tumbuh kembang anak-anak kita ya. Jadi memang harus diperhatikan sekali tentang kesehatan gigi mulut anak-anak kita. Sering juga kan misalnya di praktek sehari-hari ketemu nih kasus, oh giginya berlubang banyak gitu. Kemudian disuruh pasti rujuk dong dok untuk ke dokter gigi gitu kan, untuk memperbaiki gigi-giginya gitu. Banyak juga yang melakukan kontrol dan kemudian pasti banyak juga dong dok ketika kontrol, oh ternyata berat badannya jadi naik nih gitu, dan ada perbaikan dalam kualitas tidur kah, dalam bahasa kah gitu. Ada kasusnya gitu ya dok ya, tetapi mungkin terus terang kalau di saya pribadi, dari yang masalah gigi terus tiba-tiba dia langsung yang tadinya bermasalah berat badannya kemudian langsung naik, kemudian atau misalnya bicara bahasanya juga langsung lancar. Memang kasusnya belum begitu banyak tetapi ada gitu dok, jadi sesuai teori gitu ya dok ya. Bukan sebagai penyebab tersering anak-anak itu kenaikan berat badan tidak adekuat, tetapi memang ada gitu, dan itu tentu seperti yang tadi kita sudah bahas cukup panjang, sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang. Jadi tidak bisa kita sepelekan gitu ya dok ya, walaupun bukan sesuatu yang paling sering dalam praktik sehari-hari sebagai penyebab kenaikan berat badan tidak adekuat, tetapi kita tidak boleh melupakan, tetap harus kita memberikan perhatian penuh terhadap kesehatan gigi dan mulut. Saya juga mau menanyakan nih dok tentang pendapat dari sisi pediatrician tentang pemakaian dot. Seringkali anak usia 5 tahun datang ke dokter gigi gitu, orang tuanya masih bawa dot gitu ya. Nah padahal dalam dunia bidang kedokteran gigi anak nih dok, seringkali itu menyebabkan gigi berlubang. Sampai ada istilahnya nursing battle caries. Nursing battle caries yang disebabkan oleh susu botol gitu. Nah kalau menurut IDAI sendiri dok, atau Asosiasi Dokter Anak gitu, kan ada ya saran penggunaan botol susu dot itu sampai usia berapa sih dok? Pertama, dari segi rekomendasi itu IDAI menyarankan, dan juga AAP American Academy of Pediatrics
menyarankan di usia 12 bulan sudah berhenti DOT. 12 bulan ya, 1 bulan, tahun ya berarti ya parents ya. Selamat-lambatnya usia 15 bulan, Dok. Seperti itu, parents. Nah, bagaimana tipsnya gitu ya, Dok ya? Karena pertanyaan berikutnya pasti kan sering juga akhirnya harus effort sekali, gontok-gontokan gitu ya, Dok ya. Jadi aduh, kok bikin stres baru nih buat orang tua dan anaknya, dari yang DOT kok tiba-tiba harus ke cangkir. Memang tentu tidak bisa semuanya itu berlangsung ekspres ya, parents. Jadi kita harus belajar. Tipsnya pertama, dari 6 bulan kita udah bersiap-siap, parents. Jadi mulai transisi. Dari 6 bulan itu kita sudah mulai memberikan dengan si pickup. Yang tadinya ada DOT, kita berikan si pickup. Kita pilih waktu-waktunya gitu ya, Dok ya. Setelah makan siang atau misalnya setelah makan malam, kemudian juga sisanya dengan cangkir. Atau misalkan nanti juga dipilih waktu-waktunya, selain dari yang 2 tadi, dipilih mana yang parents mau pilih untuk dia tetap botol, sisanya adalah cangkir semua gitu. Sampai akhirnya benar-benar full nanti cangkir. Jadi dok, sebenarnya memang kita memperhatikan sisi susu botol itu menyebabkan gigi lubang, tapi di satu sisi juga saya pernah mendengar bahwa dengan penggunaan susu yang berlebihan atau botol dot yang berlebihan bisa mengganggu makan. Betul. Ya dok, ya malah jadi susu terus, bisa jadi obesitas. Betul ya dok ya, mengganggu makanan utama ya. Iya, karena anak sudah terbiasa dengan minum dari botol. Secara volume bisa kelebihan, maka dia jadi obes. Atau sebaliknya, memang betul dok, anak jadinya tidak mau makan utamanya karena udah keburu kenyang susu. Jadi kenaikan berat badannya jadi tidak adekuat, parents, seperti itu. Kemudian masalah lainnya dok yang timbul adalah juga open bite ya dok ya. Jadi cenderung bisa maloklusi. Gigitan depan terbuka ya dok ya. Iya, gitu. Nah betul. memang betul itu. Jadi kalau dari sisi kita kedokteran gigi anak ya dok, itu terutama kenapa dibilang nursing battle caries, karena penggunaan botol dot sambil tiduran, baik menjelang tidur siang maupun menjelang tidur malam. Dan kayak tadi ya dok, praktis, terus habis itu jadi dalam tanda kutip kayak senjata buat orang tua supaya anak tidur. Padahal habis itu masih banyak sisa susu atau plak susu yang mengendap gitu. Dan susu itu sendiri dia karbohidrat. Tanpa gula aja dia udah karbohidrat, dia sudah gula tanpa ditambahkan gula. Dan itu yang bisa membuat derajat keasaman mulut atau pH mulut itu asam. Dalam kondisi asam itulah kuman ya, bakteri paling jahat untuk bikin lubang gigi gitu. Jadi kenapa si botol dot ini kalau dia berkepanjangan, dia sampai umur 2-3 tahun seringkali nyebabin lubang ya karena itu. Satu lagi ya dok, infeksi telinga, otitis media. Karena kalau misalnya terlalu keasikan pakai botol ya dok ya, terutama pada saat malam hari sambil tiduran. Nah kan, karena kan tuba eustachiusnya masih secara anatomis dia lebih lurus ya kalau pada bayi gitu. Jadi kalau sambil tiduran, jadi air susunya itu ada yang bisa masuk ke dalam saluran tersebut, dan risiko terjadinya infeksi telinga otitis media jadi lebih besar. Oh sama yang tadi ya dok ya, open bite itu ya. Jadi open bite itu karena posisi ngedot atau dianalogikan juga misalnya kayak ngempeng. Nah itu kan dia kayak posisi habitual atau ngenyot jari. Nah itu yang akan bikin jadi kayak gigitan depannya itu terbuka. Hingga akhirnya nanti ya secara estetika kurang bagus. Mungkin juga bicara karena kan ada udara yang loss begitu saja gitu, dan estetika sih gitu terutama. Pronunciation-nya juga mungkin bisa ada yang Terganggu ya dok ya, artikulasinya ya. Kemarin nih kita buka question box ya di Instagram ya, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya, baik ke dokter Yuni maupun juga ke saya. Bagus-bagus banget nih dok pertanyaannya. Ya mungkin kita jawab ya dok ya. Itu nih pertanyaan yang paling pertama, ini curhatan nih kayaknya, curhatan para mama-mama nih ya. Dok, anak saya umur 19 bulan, sudah sikat gigi 2 kali sehari, tapi terkadang mulutnya masih kecium bau nggak enak. Solusinya apa dok? Kalau dari sisi kedokteran gigi anak, yang mau saya jelaskan adalah makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, ya, itu pasti menyebabkan
kondisi yang tadi asam, dan kondisi asam itu pasti menyebabkan bau yang tidak sedap di mulut anak gitu. Apalagi tadi ya juga susu gitu ya. Nah, penggunaan susu yang banyak dengan frekuensi yang sangat banyak itu pasti meningkatkan derajat keasaman ya, itulah yang bisa menyebabkan bau. Itulah sebenarnya kalau gunanya solusinya apa, harus sering-sering minum air putih. Supaya dibilas ya dok ya. Ya, dibilas juga. Tiap makan, setelah habis makan ya dok. Setelah habis makan, setelah habis minum susu ataupun snacking gitu ya. Misalnya dok, anak saya snack sehat, ubi, singkong, tetap itu karbohidrat yang bisa menyebabkan asam dan meningkatkan bau mulut itu. Tetap harus ada rinsing atau tindakan pencucian ya kondisi rongga mulut dengan minum air putih. Ini ada juga nih dok. Anak saya sudah usia 6 tahun dan bisa gosok gigi sendiri. Apa perlu dibantu sikat gigi ulang ya dok? Menarik ya dok, menarik pertanyaannya. Menarik sih ini. Ya, jadi sikat gigi itu butuh yang namanya kemampuan motorik halus, ya, kemampuan motorik halus seperti ini. Dan kemampuan motorik halus itu puncak perkembangannya di usia 6 sampai 8 tahun ya dok ya. Jadi secara literatur sebenarnya sikat gigi itu memang sampai usia 8 tahun sebaiknya dibantu sama orang tua. Kalau misalnya parents mau lebih tahu apakah sudah bersih gigi anaknya, nah itu gunanya juga untuk first dental visits. Bahkan sebenarnya first dental visits ke dokter gigi jangan pas anaknya sakit gigi doang atau 6 tahun, bahkan dari usia sedini mungkin, dari usia 1-2 tahun udah harus dicek. Nah untuk kontrol ke dokter gigi dok, banyak juga yang tanya sebenarnya mulai sebaiknya idealnya mulai usia berapa, kemudian juga tiap berapa lama gitu dok. Kunjungan pertama ke dokter gigi memang umur 1 tahun dok yang disarankan. Kontrol rutin itu biasa dokter gigi menyarankan, misalnya giginya sehat, bagus, tidak ada masalah lubang, nah itu setiap 6 bulan sekali. Tapi untuk beberapa anak yang tingkat angka kariesnya tinggi, tingkat angka gigi berlubangnya tinggi, biasanya memang dokter gigi menyarankan lebih cepat kontrolnya, 3-4 bulan sekali ke dokter gigi. Ya, itu karena memang pasti penanganan lubang gigi yang kecil pasti lebih cepat dan lebih less pain gitu ya, dibandingin memang lubang yang besar yang sudah dekat saraf. Kalau misalnya karies pada anak-anak selain juga karena minum susu dari botol, paling sering dari pengalaman dokter Robi karies pada anak sampai giginya bolong itu apa ya dok? Paling sering tuh misalnya gini, ada orang tua datang umur 3-4 tahun gitu dengan berbangga hati, dok anak saya sudah bisa sikat gigi sendiri gitu, sikat giginya belum tepat, kurang bersih gitu. Beberapa orang tua gitu ya dok ya. Kalau sikat gigi ada yang seruk gini ya dok ya, maju mundur maju mundur gitu ya dok ya. Itu sebetulnya betul atau enggak gitu ya dok? Kalau yang saya tahu sih salah ya dok ya. Tapi banyak orang tua gitu masih seperti itu ya dok ya. Bahkan sampai dewasa pun ada yang masih begitu ya. Saya mau peragakan sedikit tentang sikat gigi ya. Nah, gigi itu yang paling penting disikat itu adalah seluruh permukaan, ya. Dan ternyata ada 3 dok permukaan, ada 3 permukaan. Bisa kita katakan ini permukaan luar ya dok ya. Ya, permukaan luar yang kelihatan kalau kita senyum ya. Nah, ini permukaan ini disikat dengan cara kita melakukan gerakan memutar, ya. Gerakan memutar atas bawah. Nah, gigi depan sampai ke belakang sebelah kiri, gerakan lagi sampai memutar, nah lalu ke belakang sebelah kanan gitu ya, terus lakukan. Nah jangan cuma 1 kali pengulangan atau 1 kali repetisi, boleh sampai 3-5 kali pengulangan terus ya. Nah ini bagian luarnya, kan tadi saya bilang ada 3 permukaan ya dok ya. Nah kemudian kalau kita buka mulut nah ini ada bagian kunyah ya, bagian atas. Nah, ada gigi bawah, ada gigi atas juga. Nah, ini disikatnya kalau ini boleh maju mundur, dok, ya. Nah, ini boleh maju mundur ya untuk permukaan kunyahnya ya. Sama ya, 3-5 kali pengulangan. Tadi gigi bawah sudah, gigi atas juga sama disikat permukaan kunyahnya. 3-5 kali pengulangan. Nah, kemudian tadi permukaan pertama permukaan luar memutar, kemudian permukaan 2 permukaan mengunyah, kemudian yang ketiga, nah ini nih permukaan dalam ya. Ini kalau gigi bawah ini permukaan yang hadap lidah, kalau gigi atas permukaan yang hadap langit-langit mulut. Nah ini gerakannya seperti menyapu dari gusi ke arah luar dok gitu. Jadi kalau kayak gigi bawah seperti kayak dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu, dari bawah ke atas. Nah, seperti menyapu ya dari gusi ke arah luar. Nah, kalau gigi atas dari atas ke bawah ya, dari arah gusi ke arah
luar, ya. Sama ya parents, 3 sampai 5 kali pengulangan. Nah, eh, kenapa anak juga kadang tidak boleh sikat gigi sendiri? Karena tadi ya, selain daripada kemampuan motorik halus, biasa anak tuh sikat gigi cuman maju mundur dan depan saja. Tapi belakangnya nggak disikatin. Nah, parents, ini dicermati baik-baik nih ajaran Dokter Robi nih. Pada dasarnya bukan mereka nggak mau, terkadang mereka belum mampu untuk bisa sampai mengarahkan sikat gigi itu sampai ke arah belakang-belakang. Banyak yang masih salah ya dok, sampai sudah tua pun masih salah. Ya, dan kalau misalnya juga sikat gigi tuh nggak boleh kenceng-kenceng ya, parents ya, harus light pressure, even kita ke anak kita sendiri ataupun ke diri kita ya. Kalau kenceng-kenceng, yang terjadi gusinya ini meradang atau luka, tapi tidak menyebabkan sakit yang berarti, tapi seiring dengan waktu akan turun. Turun itu artinya gusi yang atas makin ke atas, gusi yang bawah makin ke bawah. Dan nanti itu yang akan bisa menyebabkan gigi ngilu-ngilu, sensitif tinggi dan tidak enak. Ya. Nah, sama satu lagi nih dok yang mau saya sampaikan. Terkadang makanan di belakang ini di sela-sela gigi itu juga masih suka nyelip gitu. Nah, ada baiknya dan memang disarankan untuk melakukan flossing atau pakai benang gigi. Itu ya, pakai benang gigi itu. Jadi kita sih yang harus bantu sebagai orang tua gitu. Flossing mau 2 kali sehari boleh, mau 1 kali sehari boleh. Terutama sih sebenarnya sebelum tidur malam. Jadi flossing dulu, sikat gigi malam, baru tidur. Oh, urutannya gitu dok. Ya. Jadi bukan sikat gigi dulu baru flossing. Bukan, sebaiknya memang flossing dulu, sikat gigi, kumur tidur. Ya, ya. Gitu. Dan kalau sudah sikat gigi malam, nggak boleh lagi ya makan minum lagi, cuma boleh minum air putih aja. Gitu. Nah, cuman sama ini nih dok, untuk anak-anak yang masih sangat kecil sekali ya, di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun, biasanya mereka nggak suka disikatin mulutnya. Sebenarnya tujuan kita untuk menyikatin anak itu bukan kita nyiksa dia ya parents ya, tapi kita sedang membuat habit atau perilaku yang baik gitu ya. Contohnya kayak vaksin, nggak mungkin juga kan anak nggak mau vaksin kemudian nggak kita pegangin gitu ya. Dan sikat gigi di rumah itu cuma butuh waktu 1 sampai 2 menit loh parents, itu nggak lama gitu ya. Terkadang memang kalau anak kita nggak mau sikat gigi, memang terkadang harus kita tegas. Memang ada sih caranya untuk kayak dipegangin gitu. Tapi pasti anaknya kemungkinan nangis gitu, tapi giginya tersikat. Daripada bolong ya dong, nyeri banget, ganggu macem-macem semua hal aktivitas. Saya sering bilang sama pasien saya begini, mending mana bu, ibu tiap hari cuman megangin dia 1 menitan untuk sikatin giginya, nangis it's okay, daripada tiba-tiba dia datang ke dokter gigi, giginya lubang harus dipegangin 15-30 menit. Oke, lanjut lagi nih dok, ada pertanyaan, umur berapa anak bisa diajari kumur-kumur? Nah oke. Nah, jadi sebenarnya dari bidang kedokteran gigi anak diharapkan sudah bisa berkumur di umur 3 tahun. Ya, tapi memang kita nggak bisa ngajarin anak kita cuma seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan. Dari mulai 1,5 atau 2 tahun pelan-pelan sudah mulai diajarin berkumur. Dan harus 2 orang yang ngajarin nih dok. 2 orang. 1 orang memperagakan, 1 orang ngomong. Karena kalau sambil ada air di dalam mulut memperagakan dia nggak bisa ngomong. Jadi mama dan papahnya ya dok ya, kerja sama. Pakai air mateng dok gitu. Jadi kalaupun maaf kata ketelen nggak apa-apa, aman-aman aja. Pertanyaan terakhir nih dok, pasta gigi berfluoride ya. Nah pasta gigi berfluoride memang disarankan digunakan dari bahkan pertama kali sikat gigi ya dok ya. Tapi seberapa besar? Nah itu cuman sebesar biji beras, sebesar beras, 1 butir beras kecil itu ya. Gitu. Nah nanti itu di usia dari 6 bulan sampai kira-kira mungkin 2 tahun ya. Nah nanti kalau udah 2 sampai 6 tahun boleh sebesar kacang polong. Itu dari 6 tahun sampai 12 tahun boleh setengah panjangnya sikat gigi ya. Mungkin kira-kira 5 mm ya, setengah senti. Kemudian di usia 12 tahun boleh dengan penggunaan dosis dewasa atau sepanjang bulu sikat gigi atau sekitar 1 cm gitu ya. Sama penggunaan GC Toothmousse. Nah ini boleh gak sih dok setiap hari? Nah mungkin ini sekedar edukasi juga ya, bahwa toothmousse itu berbeda dari pasta gigi gitu. Jadi toothmousse ini ibaratnya tuh kayak vitamin dok, kayak suplemen gigi gitu. Jadi boleh sikatin pakai pasta gigi apa aja yang berfluoride dari orang tua. Nah kemudian jika ingin memberikan suplemen boleh ditambah dengan toothmousse
Ya, nah Tutmus gimana dok cara penggunaannya? Tutmus itu jadi habis sikat gigi udah bersih, si Tutmus itu dioles, boleh dengan cotton bud atau misalnya tangan yang sudah dicuci bersih ya, ujung jari dioleskan tipis saja di seluruh gigi anak, ya. Kemudian habis itu diamkan saja, tidak boleh makan, minum, kumur selama 30 menit. Gitu, biar efektif penggunaannya. Ke bawah tidur nggak apa-apa, ketelan nggak apa-apa. Cuman ada satu nih dok syaratnya, nggak boleh alergi susu sapi. Oh, karena bahan dasarnya dari susu sapi. Ya, dia jadi protein atau kasein susu sapi yang mengandung mineral, kalsium, dan fosfat. Dia berguna untuk remineralisasi gigi yang sudah mulai ada inisiasi atau proses awal menuju lubang. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih dok, kadang-kadang orang tua ada yang cemas gitu ya kalau pakai yang odol, fluoride, kalau ketelan bagaimana gitu. Jumlahnya itu diatur dok, gitu. Iya. Ada yang kalau misalnya dari umur pertama kali tumbuh gigi, umur 6 bulan sampai 2 tahun, sebesar biji beras aja. Nah, itu jumlah yang direkomendasi ya aman tertelan. Oke. Oke, Dokter Yuni, ya. Itu pertanyaan terakhir merupakan akhir dari podcast kita, ya. Terima kasih nih Dokter Yuni untuk waktunya, juga untuk waktu dan penjelasannya dari sisi praktek dokter anak ya. Semua informasi yang dokter sampaikan pasti tadi sangat berguna ya untuk parents sekalian ya. Saya juga terima kasih banyak nih Dokter Robi. Penjelasan-penjelasannya sangat insightful, juga lengkap buat saya pribadi sebagai dokter anak, buat bahan edukasi kepada orang tua. Juga tentunya buat para parents ya, banyak sekali informasi baru gitu ya dok ya, yang semakin melengkapi apa yang kita udah ketahui sebelumnya gitu. Sama-sama ya dok ya. Oke parents, kalau begitu sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih.